Shalom, teman-teman. Saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas misiologi, dengan judul Prinsip Misi menurut 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 11. Nah, latar belakang kitab 2 Timotius ini adalah surat Rasul Paulus yang kedua untuk Timotius yang ditulis oleh Paulus. Keadaan Paulus pada saat menulis kitab ini adalah yaitu dia dihadang oleh Kaisar Nero dengan usaha untuk memberhentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan yang bengis terhadap orang percaya. Bahkan Paulus menjadi tahanan di Roma. Teman-teman bisa lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 16. Nah, bagian yang ketiga yaitu Paulus ditinggal oleh beberapa rekannya dan sadar bahwa kematiannya sudah dekat. Nah, inilah latar belakang penulisan kitab 2 Timotius ini, yaitu di mana Paulus mengetahui akan kematiannya sudah dekat. Teman-teman bisa lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan 8 dan ayat 18. Yaitu dia ada di dalam penjara dan dia dalam keadaan yang tidak baik dan sedang mengalami penderitaan. Bahkan yang paling mirisnya lagi, ia ditinggal beberapa rekannya. Nah, teman-teman bisa memposisikan diri di yang dialami oleh Paulus, yaitu pastinya tidak menyenangkan. Dan juga ini adalah suratnya yang terakhir atau bisa dibilang ini detik-detik kepergiannya. Jadi bisa dikategorikan bahwa surat 2 Timotius ini adalah suatu amanah buat Timotius yang adalah anak rohaninya. Nah, prinsip yang pertama yang saya temukan adalah multiplikasi yang terdapat dalam ayatnya yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Nah, di sini dalam prinsip misi kita harus adanya multiplikasi atau rekrutmen. Nah, dalam rekrutmen ini tidak sembarangan, yaitu di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang yang dapat dipercayai. Orang yang dapat dipercaya itu seperti apa kualifikasinya, yaitu yang juga cakap mengajar orang lain. Kita bisa melihat dalam kalimat yang terakhir. Nah, itulah yang harus dipenuhi dalam bermisi. Jadi kita bukan hanya saja menyampaikan, tetapi kita harus juga merekrutmen orang-orang untuk juga boleh merekrutmen orang-orang lain juga sehingga terjadi multiplikasi. Seperti itu teman-teman. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah totalitas. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya ini, yaitu di ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, prinsip yang kedua ini kita bisa melihat, dan ini adalah suatu ungkapan yang begitu tegas bahwa bagaimana seorang prajurit itu, teman-teman bisa bayangkan ini contoh saja seperti di gambar ini teman-teman, ini adalah latihan Kopassus ya teman-teman. Jadi ini taruhannya nyawa ya teman-teman, ini ditembak ya, ditembak tapi nggak dikenakan, tapi di sampingnya, sehingga mereka ketika di medan tempur nanti tidak kena mental ketika mendengar amunisi yang bertebaran. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah posisi seorang prajurit. Jadi dia itu berusaha untuk menyenangkan atau memperkenan komandannya. Kita bisa melihat di ayat terakhir. Jadi dia tidak memusingkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi harapannya. Oleh sebab itu ada beberapa statement dari teman-teman yang tentara, yaitu bahwa istri kedua itu adalah tugasnya, yaitu tanggung jawabnya sebagai tentara. Karena apa? Itu tadi yang saya bilang, yaitu prinsip kedua yang kita dapatkan di sini adalah totalitas. Nah, kalau kita mau lihat secara kontekstual, di ayat sebelumnya dijelaskan, yaitu bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Nah, jadi komandan kita di sini adalah Tuhan Yesus Kristus atau kristosentris yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi prinsip kedua ini yaitu kita harus totalitas, yaitu kita harus menaruh keinginan kita, harapan-harapan yang kedagingan kita, yaitu di dalam otoritas Tuhan Yesus, sehingga kita hidup tunduk dan taat kepadanya untuk menyenangkannya. Nah, seperti teman-teman yang di ayat 4 dijelaskan ilustrasinya, yaitu seorang prajurit. Nah, prinsip yang ketiga yang saya dapatkan di sini adalah diperlengkapi. Nah, ini yang sering menjadi polemik di antara kita, yaitu ketika adanya suatu pengutusan atau panggilan pelayanan yang menjadi alasan utamanya adalah
saya tidak bisa, saya kan bukan anak teologi, saya kan nggak paham Alkitab. Nah, itu adalah prinsip yang salah dan itu adalah suatu argumentasi eh, penolakan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dalam ayat 7 dikatakan bahwa perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu. Apaan teman-teman? Yaitu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, jadi Tuhan itu memperlengkapi orang-orang yang mau dipakainya. Tidak mungkin seorang pekerja disuruh menuai tuayan tanpa memperlengkapinya. Seperti itu teman-teman. Jadi di dalam misi kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, diperlengkapi di sini bukan berarti kita berleha-leha tanpa adanya suatu usaha untuk belajar. Kita bisa melihat di sini secara kontekstual, yaitu di pasal berikutnya, yaitu pasal 3 ayat 15 dan 16. Bagaimana ketekunan Timotius dalam membaca kitab suci. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk menegur, mengajar, dan memperbaiki kelakuan, yaitu di ayat 16 teman-teman bisa lihat. Jadi di sini Tuhan memperlengkapi, tapi memperlengkapi bukan berarti kita tidak ada usaha untuk belajar seperti teman-teman, tetapi diperlengkapi dengan kita juga belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan prinsip yang keempat yang saya temukan adalah memberitakan Injil. Jadi dalam misi itu Injil lah yang diberitakan, bukan tentang saya, bukan tentang keluarga saya, dan bukan tentang hubungan saya kepada pacar saya, tetapi tentang Kristus, yaitu di ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah Injil, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi yang diberitakan itu adalah tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan dia mati, dan yang terpenting lagi dia adalah dia bangkit, dan yang paling penting lagi jauh sebelum dia datang sudah dinubuatkan dan dia dilahirkan dari silsilah Daud, yaitu mesianik atau sang juru selamat itu sendiri. Nah, itulah isi Injil. Jadi isi Injil itu, jadi dalam misi itu bukan hanya memberikan sentuhan sosial, bukan hanya memberikan sentuhan empati, tetapi juga memberikan pengajaran yang fundamental yang menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh itu sendiri, yaitu Injil Kristus. Nah, itu prinsip yang keempat, teman-teman. Nah, prinsip yang kelima yang saya temukan adalah siap menderita. Nah, yang namanya dalam bermisi itu kita akan mengalami berbagai hal. Nah, dalam ayat 9 dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Nah, di sini dia menderita bukan karena kebutuhan, bukan karena persoalan-persoalan lain, tetapi murni karena memberitakan Injil. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, di sini dia dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengalami kelaparan, kehausan, telanjang, tidak memiliki pakaian, yaitu di dalam 2 Korintus 11 ayat 27, teman-teman nanti bisa baca secara lengkapnya. Dia benar-benar mengalami penderitaan yang sangat amat mengerikan. Itu makanya dia bisa memberikan suatu teladan kepada Timotius, yaitu karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Nah, bukan serta-merta tanpa solusi, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Yaitu adalah di ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi dia melakukan ini semua karena kecintaannya akan jiwa-jiwa, yaitu orang-orang yang telah dipilih Allah. Nah, supaya apa? Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika Paulus mengalami penderitaan, dia ingat bahwa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa dan ia harus menanggung semuanya itu dan sabar menanggung semuanya itu untuk orang-orang pilihan Allah supaya mereka memperoleh keselamatan. Nah, bahkan dia sampai dalam penginjilannya yaitu mengkontekstualisasikan diri. Dia yang dari latar belakang orang Farisi, yaitu yang sangat fanatik, dia harus mengkontekstualisasikan diri untuk apa? Yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, yang ke-7 adalah siap menjadi martir. Ini adalah puncak dari misi, tapi bukan berarti setiap orang yang bermisi akan menjadi martir. Tidak, teman-teman. Tetapi kita harus siap dalam keadaan ini. Kita harus siap dalam pertempuran ini, yaitu siap untuk martir.
Nah, teman-teman bisa melihat di gambar ini, yaitu di mana Rasul Paulus yang dipenggal kepalanya, dan juga orang-orang Kristen yang dimakan singa, dan Stefanus yang dirajam batu, dan Rasul Petrus yang disalib terbalik. Ini adalah suatu teladan dari rasul-rasul atas atas pemberitaan Injil mereka, atas dalam misi mereka. Oleh sebab itu dikatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Teman-teman bisa melihat dalam Matius 10 ayat 39, dan juga disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada rasul-rasul pada saat pengutusan, yaitu siapa yang menyangkal nyawanya demi Kristus, ia akan memperoleh hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip misi diantaranya adalah adanya multiplikasi atau rekrutmen totalitas seperti seorang prajurit dalam misi. Tuhan memperlengkapi saat bermisi. Dalam misi Injillah yang diberitakan, siap menderita dan sabar dalam misi, siap martir dalam misi. Nah, biarlah keenam poin ini boleh memberkati kita semua, dan prinsip-prinsip ini tertanam di dalam hati kita, termeteraikan dengan kemuliaan Kristus, sehingga kita melangkah untuk hormat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati.